Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah produksi tanaman industri. Untuk pertemuan sekarang ini yaitu materi kita topiknya pengendalian hama pada tanaman kelapa sawit. Sekarang kita bahas, Anda pasti akan bertanya, apa itu hama? Hama adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang mana karena aktivitas hidupnya dapat menimbulkan kerusakan secara ekonomi. Sekarang yaitu hama utama yang menyerang pada tanaman kelapa sawit. Itu pertama ulat tosea. Ulat tosea ini menyerang pada daun kelapa sawit, terutama pada tanaman muda. Dia akan menyerang daunnya pada bagian bawah. Yang keduanya itu hama Plonella darna atau Plonetta diducta. Plonella darna atau Plonella diducta merupakan hama yang juga menyerang pada tanaman kelapa sawit pada daun tanamannya. Hama yang selanjutnya yaitu hama Plonetta darna atau hama Plonetta Bradley. Ini juga menyerang pada tanaman kelapa sawit pada bagian daunnya dan juga hama Setora nitan. Hama ini sangat berbahaya bagi tanaman karena dapat menyebabkan kerusakan yang mengakibatkan penurunan produksi. Begitu juga pada hama Birtosea abisu, Dana trima. Ini merupakan hama-hama pada tanaman kelapa sawit yang menyerang daunnya pada tanaman yang belum berbuah atau TBM, tanaman belum menghasilkan yang sering diserang oleh hama-hama tersebut. Yang jenis hama pada daun pahit yaitu jenis ulat kantong. Ulat kantong ini menyerang pada tanaman-tanaman yang hampir berbuah. Tanaman ulat kantong itu akan membuat rumah di bawah daunnya atau di bawah anak pelepah daun kelapa sawit itu akan menggantung di bawahnya. Hama ini sulit dikendalikan. Mengapa sulit dikendalikan hama ulat kantong? Karena hama ulat kantong kalau kita kendalikan menggunakan insektisida, dia akan tidak akan mempan. Mengapa akan tidak mempan? Karena hama ulat kantong itu ada di dalam kantong. Sehingga kalau kita kendalikan dengan insektisida, dia akan tidak mengenai pada ulatnya. Sebaiknya kita mengendalikan hama ulat kantong ini yaitu pada masa aktif, dikatakan pada masa aktif yaitu pada saat ulatnya keluar dari kantongnya ini, ya, dari kantong hamanya keluar. Kalau dia aktif memakan, pada saat dia aktif itulah kita semprot dengan insektisida menggunakan Hex player yang bertegangan tinggi. Mengapa harus menggunakan bertegangan tinggi? Karena dia di bawah tanaman atau di bawah anak pelepah daun yang sudah tinggi. Kalau kita menggunakan hand sprayer atau semprotan yang secara manual, dia akan tidak mampu menjangkau ulat kantong yang ada yang tinggi. Sehingga kita menggunakan Hex Black Blower yang bertekanan tinggi kegunaan agar mengenai sasaran hama tersebut. Ini golongan hama ulat bulu. Masih termasuk famili Lepidoptera. Hama ini juga menyerang pada daun yang bagian bawah, diserang, akan dimakan. Tanaman kelapa sawit yang diserang itu umurnya sekitar 2 sampai 3 tahun setelah transplanting ke lapangan. Mengapa 2 sampai 3 tahun? Ulat bulu ini itu juga akan mengganggu para pekerja
yang membuat piringan kelapa sawit, karena kalau pekerja yang tidak menggunakan baju panjang, dia akan tersengat oleh bulu-bulunya. Sehingga bulunya ini akan mengakibatkan pekerjaannya tangannya bendol-bendol, sehingga akan mengeluh, ya. Untuk kalau pada saat semua hama yang dari depan sampai hama ulat bulu ini, kita mengendalikannya harus melihat ambang batas ekonominya. Kalau masih di bawah ambang batas ekonomi penyerangannya terhadap daun kelapa sawit, kita tidak perlu mengendalikannya secara insektisida. Cukup kita menggunakan secara manual. Sekarang kita akan bertanya, kok menggunakan pengendalian secara manual? Karena bila kita bandingkan dengan pengeluaran biaya yang dikeluarkan menggunakan insektisida dengan manusia, karena batas ambang masih di bawah batas ambang ekonomi, sehingga pengeluaran biayanya akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran menggunakan insektisida. Insektisida digunakan apabila melebihi ambang batas ekonomi. Ya. Contohnya tadi, dari mulai hama yang di depan tadi, yang termasuk bukan hama ulat bulu, ulat kantong maupun ulat bulunya. Contohnya, hati-hati kalau kita menggunakan pengendalian secara manual, itu kita menggunakan capit yang kita buat bisa dari bambu, bisa dari besi atau plat besi itu kita bengkokkan, terus di depannya itu agak kita beri gombal ya sedikit sekitar 5 cm. Kegunaan gombal ini apa? Kegunaan gombal yang kita berikan di ujung dari cepitan tadi agar dapat atau agar mempermudah pengambilan ulat-ulat bulu dan ulat non bulu tadi, ya, sehingga untuk mempermudah pekerjaannya. Kalau kita menggunakan dengan tangan biasa, tangan kita akan rusak dalam arti karena bulunya tadi ya akan mengeluarkan racun kalau kena ke tangan, sehingga untuk mempermudah pekerjaan dan tidak merugikan pekerja, kita buatkanlah tadi capitan ya. Khusus untuk ulat kantong. Ulat kantong ini kan tadi ada di atas paling daun-daun yang di bawah, anak daun yang bawah, daun kelapa sawitnya. Posisinya tinggi. Sehingga kalau kita untuk mengendalikan hama ulat kantong di bawah ambang ekonomi, kita harus menggunakan sejenis gala yang ujungnya kita belokkan begini, bengkokkan begini. Tujuannya apa? Agar daun kelapa sawit tersebut bisa diturunkan ke bawah, ya. Jadi pekerjaan nanti itu menggunakan bahan dan alat yang digunakan, yaitu pertama tadi itu karung goni plastik. Keduanya yaitu gala yang panjangnya sekitar 2 sampai 5 meter, ujungnya kita adakan belokan begini. Ya, gantuan. Gantuan supaya kita membuat mudah pekerjaan. Kalau tinggi nanti pelepahnya kita turun ke bawah, ya. Untuk baru kita ambil satu-satu secara manual. Kita masukkan ke dalam kantong tadi, yaitu kantong goni plastik yang kita bawa. Kantongnya ditaruh di pinggang, diikat di pinggang untuk mempermudah si pekerjanya. Jadi nanti kalau ada ulat kantong di atas di pelepah, kita turun ke bawah, baru kita ambil satu-satu, kita masuk ke dalam kantong. Ya. Begitu selanjutnya, sehingga pada saat di bawah batas ambang ekonomi tersebut, kita kendalikan secara manual, ya. Tujuannya karena dia tidak merugikan secara ekonomi. Itu pertama. Keduanya,
biaya yang dikeluarkan dengan produksinya tidak seimbang, sehingga kita gunakanlah manual. Manual lebih murah. Demikianlah ya. Tadi sudah kita bahas pengendalian secara manual. Sekarang kita bahas masalah pengendalian menggunakan insektisida kimia sintetis. Tadi kita gunakan secara manual pengendaliannya karena kita melihat posisi hama tersebut masih di bawah batas ambang ekonomi sehingga kita gunakan secara manual. Ya. Sekarang kita gunakan secara menggunakan insektisida. Kapan sih kita menggunakan pengendalian insektisida? Apabila kondisi hama yang menyerang pada daun kelapa sawit itu di atas ambang batas ekonomi. Karena pasti kita akan bertanya, pada saat bagaimana dikatakan di atas ambang ekonomi? Karena kalau kita tidak kendalikan secara menggunakan insektisida, hama tersebut itu akan merugikan. Saya contohkannya, ulat kantong. Kapan sih dikendalikan secara di atas ambang ekonomi? Apabila dalam satu pelepah ini, ya, dalam satu pelepah kelapa sawit itu terdapat sekitar lebih dari 38 populasi hama ulat kantong dalam satu pelepah. Ya. Nanti ada sebelum kita menentukan pengendalian secara kimia itu adanya namanya petugas pengamat hama. Nanti dia ini tujuan apa? Tugasnya adalah untuk mendeteksi atau melihat tingkat keserangan hama di lapangan. Kalau petugas untuk pendeteksi hama ini mengatakan posisi penyerangan ulat kantong itu berbahaya dan harus dikendalikan secara kimia. Itulah kita secara kimia. Ya. Semua perangkap kendalian kimia kita siapkan. Contohnya insektisida yang kita gunakan, jenis alatnya apakah semprot gendong biasa, apakah yang menggunakan mesin atau tidak, atau yang menggunakan pesawat. Kalau kita menggunakan pesawat itu melebihi batas ambang ekonomi sehingga kita harus cepat bertindak agar hama tadi tidak meluas penyebarannya kemana-mana sehingga luas perkebunan kita itu tidak akan rugi. Ya, cepat. Kalau cepat kita kendalikan itu kita harus cepat mendapat hasilnya nanti. Ya. Itulah yang kita sebut dengan pengendalian secara insektisida. Ada beberapa metode yang digunakan. Pertama menggunakan semprot gendong secara manual. Yang kedua menggunakan blower atau mesin yang berketegangan tinggi. Yang ketiga menggunakan pesawat. Ini yang kita gunakan. Ini juga kita melihat kondisi populasi hamanya. Setiap pelepah sawitnya, setiap batang tanam sawitnya. Sehingga kita menggunakan tindakan yang lebih cepat agar pengendalian hama tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Demikianlah kuliah kita hari ini, yaitu budidaya produksi tanaman perkebunan dengan temanya pengendalian hama pada daun kelapa sawit. Saya mengharapkan agar para mahasiswa dapat memahami dan dapat menganalisis batas kapan atau batas di mana kita harus menggunakan pengendalian harus kita gunakan sehingga tidak merugikan tanaman
kelapa sawit kita. Demikianlah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.